Hendak menggagalkan pencurian motor, seorang hansip di Cakung, Jakarta ditembak pencuri. Korban tewas di tempat kejadian, sedangkan komplotan pencuri kabur. Menjaga lingkungan dari tindak kejahatan merupakan pekerjaan mulia, namun beresiko terhadap keselamatan jiwa. Seperti yang terjadi di Cakung, Jakarta Timur, seorang petugas keamanan lingkungan atau hansip ditembak kawanan pencuri kala menggagalkan pencurian motor. Sempat melakukan perlawanan, pria bernama Atim Suhara itu tewas di tempat. Jadi ketika pelaku sedang melakukan pencurian, diketahui lewat CCTV, kemudian dengan sigap mendatangi pelaku. Kemudian terjadi duel dan terjadi penembakan. Sementara penyelidikan kasus berjalan, jenazah hansip berusia 42 tahun itu diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Almarhum dikebumikan di TPU Buni, Tipar, Cakung, Jakarta Timur. Berdasarkan pemeriksaan, Atim terkena luka tembak di bagian perut. Dari lokasi kejadian, selain mengamankan sejumlah barang bukti, penyidik juga memeriksa 5 orang saksi termasuk rekan korban, sesama hansip yang selamat dalam insiden penembakan. Usai mendalami rekaman CCTV dan barang bukti, identitas pelaku pun terungkap. Salah satu tersangka penembakan ditangkap di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Pria 29 tahun itu hendak melarikan diri keluar kota. Ternyata, tersangka merupakan residivis yang sudah 5 kali keluar masuk penjara. Selama bebas, dirinya terlibat 2 kali pencurian motor, yaitu di Bandar Lampung dan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Sehari kemudian, aparat menangkap satu tersangka lain di sebuah kontrakan di Cipayung, Jakarta Timur. Residivis 2 kali kasus curanmor itu tak berkutik saat digeledah petugas. Kepada penyidik, tersangka mengaku 2 kali melepaskan tembakan ke arah 2 hansip dengan dalih terdesak. Pada hari kejadian, Atim bersama 2 rekannya tengah tugas piket sebagai hansip di RW 9, Kelurahan Cakung Barat. Ketika mengawasi CCTV yang memantau tiap gang di RW tersebut, mereka melihat 2 pria sedang mencuri motor. Korban lalu mengajak rekan sesama hansip untuk mengagalkan pencurian. Setibanya di lokasi, warga Cakung itu menabrakkan motornya ke arah kendaraan pelaku. Sempat adu mulut hingga berkelahi. Salah satu pelaku lalu melepaskan tembakan ke arah korban. Melihat korban kena tembak, kedua tersangka melarikan diri meninggalkan motor yang hendak dicuri. Dalam penangkapan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa sepucuk senjata api rakitan beserta peluru. Terhadap kedua orang tersangka tersebut, kami persangkakan dengan pasal 338 KUHP dan 365 KUHP, di mana ancaman pidananya hukuman mati, kemudian hukuman seumur hidup atau penjara maksimal 15 tahun. Insiden yang menewaskan hansip pada Sabtu 8 November itu juga membuat pemerintah melalui Kementerian Sosial turun tangan. Santunan diberikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada keluarga almarhum. Sosoknya dijadikan contoh kepahlawanan yang memberikan teladan nyata tentang arti tanggung jawab sosial dan keberanian dalam menjaga kepentingan bersama. Tim Liputan melaporkan.